Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah sahabat bertanya kepada diri sendiri, kenapa rezeki sulit diraih? Seperti diketahui, Allah SWT telah menjamin dan mengatur rezeki setiap hambanya. Allah SWT telah berfirman dalam surat Hud ayat 6, yang artinya, tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini ada 9 penyebab utama rezeki kurang lancar. Yang pertama adalah masih melakukan syirik. Yang dimaksud dengan syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu berupa benda, tempat, manusia, dan lain sebagainya. Rezeki hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang dikehendakinya. Apabila rezeki datang dari seseorang, maka hendaklah bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, perhatikan sholat kita. Misalnya, sekarang kita masih belum lengkap dalam menjalankan perintah sholat 5 waktu sehari semalam, maka mulai berusahalah untuk sholat 5 waktu. Jika sudah lengkap menjadi 5 waktu, bersegeralah menunaikannya saat terdengar azan. Hindari untuk menunda sholat. Sholat subuh mungkin masih kesiangan atau bahkan meninggalkannya, maka mulailah berusaha untuk merubahnya. Jangan sampai masih meninggalkan sholat subuh, dan kita juga harus berusaha untuk bisa sholat subuh tepat waktu. Lebih utama lagi jika dilengkapi dengan sholat sunnah seperti sholat sunnah qobliyah, sholat duha, dan sholat tahajud. Yang ketiga, hindari menyakiti hati orang tua kita. Apabila kita pernah berbuat salah atau mengucapkan perkataan yang menyakiti orang tua kita, mulai sekarang bangunlah dan meminta maaf kepada kedua orang tua kita, karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridha orang tua. Lalu, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, sedangkan kita pernah menyakiti hatinya dan belum sempat meminta maaf? Paling tidak, doakanlah mereka dengan doa yang baik dan meminta maaflah kepada Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT Maha belas kasih kepada hambanya. Yang keempat, apakah kita memakan harta yang bukan hak kita? Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Rasulullah SAW juga melarang umatnya untuk mengambil hak orang lain tanpa izin. Bahkan Rasulullah amat membenci perbuatan tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman bahwasanya ada 3 jenis orang yang perang melawan mereka pada hari kiamat kelak. Mereka yang bersumpah atas nama Allah akan tetapi mengingkari. Seseorang yang berjualan dengan orang bertiga akan tetapi mereka memakan uang dari harganya tersebut.
serta seseorang yang mempekerjakan, kemudian ia tidak membayarkan upahnya. Kemudian yang kelima, berdagang dengan cara tidak jujur. Saat melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran. Jika jual beli benda, sampaikanlah benda tersebut sesuai dengan kondisinya dan berilah harga yang pantas. Jika sifat tidak jujur masih ada pada diri kita, mulailah sedikit demi sedikit kita hilangkan, karena Allah SWT Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Yang keenam, tidak menyayangi anak dan pasangan hidup. Apabila kita merasa kesal dengan kelakuan anak atau pasangan, kalau bisa, cobalah untuk mengoreksi diri dulu. Kenapa pasangan atau anak kita belum mampu seperti yang kita inginkan? Lalu, diskusikan bersama dan temukan akar permasalahannya. Apabila masih belum menemukan titik terang, berdoalah dan serahkan semua masalah kepada Allah SWT untuk mencarikan cara yang terbaik sambil tetap berusaha. Insya Allah, kita semuanya akan ditunjukkan jalan yang terbaik untuk mengurangi masalah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi solusi. Yang ketujuh, sering berbohong. Menghilangkan sifat berbohong tidaklah mudah, akan tetapi bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Maka mulailah kita tanamkan sifat jujur dalam diri kita, sehingga semakin banyak orang yang percaya dengan kita. Dengan begitu, insya Allah SWT akan mendatangkan rezeki yang luar biasa kepada kita. Meski di awal terasa berat, kedepannya hidup akan terasa lebih tenang. Yang kedelapan, memerintah dengan sewenang-wenang. Apabila sedang menduduki jabatan yang penting atau menjadi pemimpin rumah tangga, hindari menggunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Seperti yang sering terjadi, korupsi yang ada di sekitar kita. Mengambil yang bukan menjadi haknya akan mendapatkan harta kekayaan dengan cepat, namun pada akhirnya akan mendapatkan banyak masalah dalam rumah tangga dan kesehatan. Kemudian yang kesembilan, pelit saat mengeluarkan zakat dan berinfak. Sifat ini bisa memicu rezeki menjadi sulit. Apabila engkau mengeluarkan zakat, maka Allah akan mempersulit rezeki yang akan diterima oleh kita. Allah SWT sesuai dengan prasangka hambanya. Jika hambanya mudah memberi rezeki kepada orang lain, maka Allah pun akan mempermudahnya keluar dari segala kesulitan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa penyebab utama kenapa seolah rezeki sangat sulit untuk datang kepada kita. Untuk itu, bagi saudaraku semua yang mendengarkan video ini, mulai sekarang dan seterusnya, hindari dan tinggalkan sebisa mungkin 9 hal-hal tersebut dan mulailah menanamkan kebaikan untuk menuai kebaikan pula. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.